Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah materi kita hari ini. Nah, fokus kita kali ini benar-benar spesifik nih. Kita bakal mengupas tuntas rahasia menguasai pukulan backhand di tenis meja. Kita akan bedah mekanika tekniknya langsung dari sumber panduan terbaik yang ada. Jadi siapin fokus kalian, karena kita bakal langsung masuk ke intinya. Pernah nggak sih kalian ngebayangin bisa mukul bola sekeras dan seakurat pemain pro? Nah, di materi yang kita bedah ini, ada satu kutipan yang merangkum semuanya dengan pas banget. Bisa melakukan pukulan dasar, smash bola kosong, spin bola isi, maupun smash jarak jauh. Itu dia kuncinya. Kalau kalian benar-benar menguasai backhand yang hebat, semua potensi itu bakal kebuka lebar. Jadi, ini bukan cuma sekadar pukulan buat bertahan loh ya. Ini tuh benar-benar senjata. Oke, biar nggak muter-muter, ini alur pembahasan kita hari ini. Pertama, seberapa pentingnya pukulan dasar backhand. Kedua, posisi siap yang akurat. Ketiga, kesalahan yang paling sering dilakuin pemula. Keempat, cara jitu memperbaikinya. Dan kelima, variasi lanjutannya. Sip, kita langsung masuk ke bagian pertama, pentingnya pukulan dasar backhand yang jadi fondasi tenaga dan kontrol kalian. Kenapa sih pukulan ini krusial banget? Karena buat pemula, ini tuh fondasi buat dapat kontrol bola. Dan buat yang udah jago, ini dasar buat ngelepasin tenaga yang eksplosif. Filosofi intinya tuh gini, dan ini menarik banget. Tenaga itu asalnya dari siku, bukan dari ayunan panjang. Sering banget kan kita salah kaprah, mikir kalau memukul keras tuh tangannya harus diayun heboh dari belakang ke depan. Padahal, rahasianya murni ada di kekuatan siku kalian pas momen bat nyentuh bola. Lanjut ke bagian 2, posisi siap yang akurat. Di sini kita bakal bangun postur fisik kalian. Prinsipnya simple, kalian harus tahu gimana cara berdiri yang benar sebelum mulai belajar ngayun bat. Coba bayangin saya ini pelatih yang lagi berdiri di sebelah kalian. Langkah pertama, taruh kaki kiri agak ke depan, jadi badan kalian sedikit menyilang ke arah lawan, dan pastikan agak menunduk. Langkah kedua, posisi bat wajib ada di atas meja, jangan sampai turun ke bawah. Dan langkah ketiga, bat harus selalu standby di depan dada kalian. 3 hal ini bikin tubuh kalian selalu sigap bereaksi ke arah manapun bola datang. Nah, poin krusial berikutnya ada di ritme. Di panduan kita, pukulan yang benar itu digambarin kayak suara ritmis yang cepat, tak-tak-tak. Gerakannya itu cepat, energik, dan yang paling penting pendek. Semuanya berfokus penuh di siku kalian. Gerakan pendek inilah yang membedakan mana backhand yang benar-benar sempurna dan mana pukulan amatir. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga, dan ini adalah salah satu fokus utama kita hari ini, kesalahan umum para pemula. Waktunya kita diagnosis masalahnya. Realitanya di lapangan emang sering nggak sesuai sama teori kan? Akar masalahnya tuh kelihatan jelas banget. Coba lihat di sisi kiri. Itu musuh bebuyutan kita, ayunan panjang. Ini bakal langsung menghancurkan kecepatan dan kontrol kalian detik itu juga. Coba bandingin sama sisi kanan yang benar. Fokus di siku. Pas pengen mukul kenceng, insting pemula kita biasanya nyuruh ngambil ancang-ancang yang panjang banget. Serius deh, mulai sekarang jangan lakuin itu lagi. Biar saya perjelas pelan-pelan di bagian ini. Karena ini wajib banget kalian ingat. Menarik bat jauh ke belakang sebelum mukul, terus ngedorong bat terlalu jauh ke depan sebagai akhiran, itu benar-benar nggak efektif. Kenapa? Karena gerakan panjang kayak gitu bikin akurasi kalian hilang, buang-buang waktu buat balik ke posisi siap, dan anehnya, malah bikin pukulan kalian jadi lemah. Terus, gimana dong solusinya? Kita bahas di bagian 4. Cara efektif memperbaiki kesalahan lewat regimen latihan yang udah terbukti. Nah, ini dia rahasianya. Cara perbaikinya gampang banget. Pertama, taruh tangan kalian yang nggak megang bat, nempel tegak di atas meja. Ini trik yang luar biasa jenius, soalnya cara ini otomatis bakal ngunci postur kalian dan mencegah badan bergerak berlebihan. Terus, mulai latih gerakan backhand pendek ke depan secara pelan-pelan. Ingat, poros putarannya cuma ada di siku kalian. Dan yang paling penting, selalu evaluasi setiap gerakan. Rasain deh, gerakannya udah cukup pendek belum? Udah bener-bener bertumpu di siku belum? Dan ingat, angka ajaib ini, 20-30. Lakuin gerakan lambat dan terkontrol tadi, dengan satu tangan nempel di meja sebanyak 20-30 kali sebelum dan sesudah latihan rutin kalian. Percaya deh sama saya, ini cara paling ampuh buat ngebangun memori otot yang baru dan stabil. Oke, masuk ke bagian kelima, variasi lanjutan dan kombinasi. Gimana cara pakai pukulan ini di pertandingan nyata? Kalau otot kalian udah berhasil merekam gerakan ritmis yang benar tadi, kalian udah siap buat naik level. Pas kalian udah konsisten sama posisi dan gerakan pendeknya, hal-hal keren bakal mulai terjadi. Kalian bisa dengan mulus nahan bola pakai backhand pelan, terus tiba-tiba bam, ngelepasin smash yang mematikan. Kalian juga nggak bakal panik lagi pas harus ngeblok smash keras dari lawan, karena posisi bat kalian selalu standby di depan dada. Intinya, kalian bisa mainin banyak variasi pukulan buat terus ngontrol jalannya permainan.
Coba kita bayangin skenario pertandingannya ya. Polanya kayak gini. Kalian mulai dengan ngasih servis pendek, lawan balikin bola, kalian dengan cepat merespons pakai chop panjang buat menekan, dan akhirnya kalian sikat pakai serangan atau smash yang telak. Rangkaian maut yang bisa ngancurin ritme lawan ini cuma bisa kalian eksekusi dengan sempurna kalau teknik dasar backhand kalian udah bener-bener solid. Dan itu ngebawa kita ke pertanyaan penutup yang harus kalian jawab sendiri. Jadi, kalian cuma mau dengerin bahasan ini sambil rebahan? Atau kalian benar-benar siap ambil bet sekarang, mulai latihan, dan evaluasi pukulan kalian hari ini juga? Pengetahuan tanpa eksekusi itu hasilnya nol besar. Ambil langkah pertama, fokus perbaiki siko kalian, dan selamat berlatih. Makasih udah ikutin beda materi kita kali ini, dan sampai jumpa di pembahasan seru berikutnya.